Ya, muasin dia lah, muasin si om-omnya. Bukannya ceweknya yang dipuasin sama si om? Nopi Barbie. Iya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah makin cantik. Terima kasih om. Mau bahas apa nih? Gimana om aja ini? Bebas. Iya. Oh iya. Dulu pernah jatuh cinta ya? Pernah. Sampai bertekad mau nikah. Iya, betul sekali. Nikah muda. Iya, bisa dibilang seperti itu. Waktu itu umur berapa sih? Waktu itu umur 18 tahun. Kok bisa sih mau nikah, gimana ceritanya? Ya bisa. Kan biasa, itu kan tipu daya seorang laki-laki. Wow, kenapa? Kok tipu daya? Iya, tipu daya. Gimana ceritanya? Gimana tuh? Ya, awal ini dari pertama ketemu nih. Iya, iya. Awal pertama ketemu sih tadinya kan aku dulu sekolah. Dia kerja. Oh, udah kerja. Iya, dia kerja pokoknya mah di salah satu perusahaan itulah. Terus karena sering ngelihat aku di luar gitu ya, kayak aku semacam kayak lagi nyapu, terus lagi nongkrong di depan gitu. Depan sekolah. Iya, terus dia tuh suka lewat nanya-nanya sama Satpam kali itu, Mbak. Bukanlah aku. Terus dari situ dia tuh minta pertemanan ya kan melalui media sosial gitu, melalui Facebook. Oh. Terus nginbox seperti itu. Itu dia suka merhatiin kamu di sekolah kamu gitu? Bukan di sekolah aku. Di mana? Ya kan karena rumahku dekat sekolahan. Terus aku suka nongkrong gitu kan di depan rumah. Iya, seperti itu. Dia suka merhatiin kamu di sana gitu? Iya. Setelah itu dia ngajak? Itu minta pertemanan di Facebook. Quick sih enggak boleh. Kan suka merhatiin secara langsung. Iya. Kok nggak mau kenalan langsung gitu lewat Facebook dulu? Ya mungkin dia malu kucing kan ya. Terus setelah itu? Setelah itu biasa dia tuh nginbox, minta nomor. Apa dulu tuh bukan WA ya, BBM kalau dulu tuh. Oh, BBM. Bahan bakar minyak. Minta PIN ya dulu. Minta PIN dulu tuh. Terus komunikasian. Sampai ngajakin apa tuh kalau dulu mah? Bukan check in. Check out. Enggak. Itu kayak semacam ada karnaval gitu loh, kayak pasar malam. Iya, korsel ya kalau di kita korsel ya. Bazar ya. Ya, bazar seperti komedi itu. Putar. Bazar komedi putar. Terus jalan di situ. Iya, dari situ jalan setiap hari dia tuh suka ngejemput sekolah, nganterin sekolah. Kan deket katanya rumah ke sekolah, gimana jemput? Itu sekolah di depan tuh bukan sekolah aku. Oh, sekolahnya jauh dari rumah. Salah paham rupanya Mr. X ya. Kirain mah deket sekolah rumahnya. Iya, rumahnya kan dekat sekolah. Cuma sekolahnya bukan di situ, bukan di depan sekolah. Kalau itu kan itu mah anak SD, anak MI. Ya terus? Suka jajan apa di Korsel? Ya apa aja, sosis gitu, telur gulung gitu apa aja. Jadi sering jalan sama dia, iya. Sering diantar pulang sekolah. Antar jemput. Sering main ke rumah. Terus? Dia kan kerja di perusahaan kopi. Oh iya, terus? Dia bawa kopi ke rumah kardus gitu kopi. Buat kamu? Ya, buat orang tua. Oh. Apa namanya? Ya kayak gitu. Terus kalau misalnya nyuap pakai kopi. Nggak tahu juga sih ya. Terus kan aku orangnya nggak enakan nih kalau misalnya nanya, kamu apa yang kamu habis bedak ini nih. Aku nggak, diem aja. Cuma dia yang mikir sendiri gitu, sehingga kita yakin sama cowok tersebut, berarti dia sayang sama kita. Dia kan suka ngasih kopi. Kamu ngasih apa? Aku nggak ngasih apa-apa. Aku cuma ngasih perhatian doang. Kan kopi tanpa gula juga nggak enak, kopi tanpa susu juga sama. Tapi kan itu udah komplit, kopi sama susu. Oh gitu. Iya, sama gula juga. Sebenarnya kopi itu kode. Terus ngerasa nyaman ya? Nyaman, dari situ nyaman. Aku nggak ngelihat dia ganteng, aku nggak ngelihat dia seperti apa. Yang penting dia sayang sama aku. Wow. Mudah banget dapetin hati kamu. Ya, saking bodohnya aku. Oh, dulu bodoh gitu? Iya, bego banget. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah aku udah rada pintar ya. Coba dengan kopi udah. Apa dibodohi karena kopi ya? Nggak juga, karena kita mikirnya dia itu kopi nangkau dengan bismillah. Aduh, gimana sih itu, kan kameramen diem aja. Terus setelah itu? Ya setelah itu biasa pendekatan, pacaran udah 3 tahun. Oh 3 tahun? Iya 3 tahun. Ngapain aja? 3 ya, tahun? Nggak ngapa-ngapain. Nggak pegangan tangan gitu? Ya pegangan tangan, ya iyalah itu mau kan
Kalau pegangan yang lainnya? Enggak. Enggak. Oh iya. Enggak boleh ya, masih sekolah. Aman. Waktu itu masih sekolah statusnya ya? Masih sekolah. 3 tahun itu. 3 tahun berarti dari umur 16 tahun lah pacaran. Nikah? Nikah 18 tahun, lulus sekolah, aku nganggur berapa bulan karena dikejar-kejar terus sama dia. Itu kan Akhirnya. setelah itu nikah nih. Iya, nikah. Memutuskan untuk nikah kan sulit ya, nggak mudah. Karena yang pertama orang tua aku tuh udah berpisah ya. Yang satu udah punya keluarga, yang satu waktu itu kerja di luar negeri. Terus aku di rumah sama nenek. Dan aku mikirnya dari situ. Dari situ supaya ada yang gimana sih caranya supaya aku ada yang ngurus. Terus orang tua juga kan ngomong. Awalnya emang orang tua nyuruh buat ngelanjutin pendidikan. Cuma akunya nolak karena pengen nikah. Iya, karena aku udah nggak tahu ya. Jodoh. Ya udah mungkin udah jodoh kali. Jodoh bagja cilaka. Iya. Berarti kamu memutuskan nikah itu nggak sulit? Sulit Sulit sekali. Kita kan harus mikirnya matang-matang juga. Benar-benar aku bolak-balik gitu kan. Ini kedepannya bagaimana? Siapa yang ngajak nikah? Ya laki-lakinya lah. Oh Besar. gitu. Iya. Tapi mau Iya. ngejanjiin sesuatu nggak dia? Enggak, dia nggak pernah ngejanjiin sesuatu. Cuma dia bilang, aku sayang sama kamu, aku bakalan jaga kamu. Pokoknya dia tuh seolah-olah meyakinkan kita lah. Wow. Romantis ya. Iya gitu. Dibilang romantis nggak juga sih, dia emang agak-agak cuek gitu. Tapi kayaknya dia kelihatannya serius waktu itu. Serius kelihatannya. Aslinya juga serius kali. Aslinya gak tahu ya, aku cuma ngambil setengahnya aja kali ya. Gak mungkin lah cowok ngajak nikah nggak serius sih. Ya mungkin karena di posisinya dia itu saat itu udah matang ya kan. Umur kita tuh jauh bedanya. Berapa? Sekitar beda berapa tahun? 6 tahun deh. Lumayan rada jauh kan. Om-om itu. Oh, Enggak om-om sugar juga. daddy ya kalau sekarang. Enggak juga. Oh, masuk nih ke inti nih. Enggak juga. Oh, nggak juga, nggak lihat itu ya. Yang penting nyaman Yang kamu waktu penting itu. nyaman, iya. Terus setelah nikah 1 hari, 2 hari, seminggu. Udah mulai beda dari situ. Beda Masa? jalan. Iya, beda jauh. Beda jalan. Beda jauh, beda jalan. Jalannya mulai ngangkang. Jalannya udah mulai belok. Mulai ya. ke pinggir jalannya, kayak kepiting. Jalannya udah ke pinggir, udah mulai belok. Masa 1 hari 2 hari langsung beda? Ya justru itu, kita kan kenal sama dia 3 tahun. Kita udah tahu sikapnya selama nikah tuh nikah. Pas hari pertama aja udah nikah aja, udah sah jadi suami istri, udah nimbulin sikap yang beda. Oh, berarti kamu di prank 3 tahun deh. Iya, bisa jadi mungkin seperti itu. Waduh. Wow. Terus saat itu kamu timbul tanda tanya nggak? Timbul tanda tanya. Nanya juga ke dia nggak? Enggak, saya tipe orangnya pendiam. Nggak nanya kok Mas kok Nggak. Mas berubah gitu nggak? Enggak. Saya sabarin dulu. Selama Selama 3 tahun saya sabarin dia. diam aja. Saya diem terus. Enak kali diem. Enggak juga batin coy. Kurus dong ke badan. Iya, memang dulu saya kurus. Tapi kan bisa hamil, bisa nikah, bisa Ya karena kan punya anak. di sisi lain emang udah pikiran kita tuh udah emang masih labil gitu. Jadi istilahnya cinta nggak mikirin masa depannya kayak gimana. Ya. Tapi meskipun dia berubah, kamu cinta waktu itu. Tetap sayang. Bagaimanapun ya aku mikirnya dia itu suami aku, mau dia kayak gimana. Ya aku harus sudah siap kan nerima dia kayak gimana gitu. Udah siap dengan segala konsekuensinya gitu. Suka keluar malam nggak waktu itu suami? Dia sih kalau Ke keluar masjid malam, gitu? ya Sholat isya? ke masjid dia. Iya dia emang kalau masalah ibadah emang dia orangnya tepat waktu lah kalau sholat gitu. Sama lah. Ya, Masalah sholat sama lah kita ya. sama ya. Sama. Iya itu kan kewajiban ya. Terus 3 tahun ya, lumayan tuh. Lumayan 3 Iya, tahun. lebaran berarti. Waktu udah pulang gitu. Iya seperti itu ya. Ayo, pernah dibeliin baju lebaran? Yang namanya suami sama istri ya pastilah Dibeliin terus ya. dibeliin. Kalau baju lebaran dibeliin. Terus yang berubah dari dia apanya? Dari yang berubah dari dia itu udah sikapnya cuek, kayak semisal kita lagi apa ya, lagi mau makan nih sama keluarganya atau apa. Biasanya kalau dulu dia tuh kamu makan, ayo bareng. Enggak, dari situ dia udah mulai masing-masing.
Dia makan di Dia makan sendiri, dia asik sendiri. Oh gitu, nggak Iya. ngajak gitu. Enggak. Apa kamunya nggak suka makan? Sepele itu mah. Bukan masalah sepele, perempuan itu kalau tadinya udah diperhatiin tiba-tiba laki-laki cuek pasti bakal jadi tanda tanya. Sepele itu mah sepele. Waktu itu tinggalnya di mana? Di rumah mertua. Ya mungkin agak malu mungkin. Iya, makanya saya udah biasa-biasain gitu. Saya belajar sabar aja dulu, sabar. Ya udah saya ikuti kemauannya dia seperti apa. Tapi kamu makan kan di sana? Saya makan. Saya mikirnya ya udahlah, mungkin seorang jiwa rumah tangga itu harus seperti ini gitu. Ya saya ikutin alurnya, dia mau pengen seperti apa ya saya ikutin. Hamil di sana, Hamil di sana, ngelahirin di sana. melahirkan di sana. Iya. Gedein anak juga di sana. Waktu melahirkan diurus kan? Waktu diurus sama mertua, sama orang tua juga. Ya berarti kan keluarganya mah sayang sama kamu. Keluarganya memang sayang lah. Sayang. Mungkin kamu tahu penyebabnya apa dia berubah? Penyebabnya dia itu emang mungkin seperti itu karakternya. Oh gitu. Iya. Kenapa 3 tahun nggak tahu? Kan selama 3 tahun kita belum pernah satu rumah, satu kamar atau satu tidur bareng. Mungkin udah. Masa iya sih nggak tahu 3 tahun. Ngapain aja sih kalian? Iya, benar-benar. Kan kita fokus buat ngejar pendidikan dulu tadinya, fokus belajar dulu gitu ya. Nggak ada tujuan buat nikah sih tadinya gitu, nggak ada. Istilahnya nanti aja lah kalau misalkan pikiran kita memang udah benar matang. Cuma kan di luar dugaan juga gitu ya. Namanya kita suka sama suka, mungkin dipikir lagi sama orang tua takut kenapa-napa, ya udah dinikahin seperti itu. Waduh, sayang banget ya. Terus sedih sekarang gitu. Ya ngapain sedih, yang lalu biarlah Oh berlalu. bohong, kelihatan kok dari matanya. Bohong, hidungnya juga keluar. Enggak juga. Sorotan mata itu nggak bisa dibohongi loh. Sorotan mata ya emang mata tujuannya untuk melihat ya kan. Iya, tapi Iya, kalau saya merem begini nggak bakalan saya lihat ya. tapi kelihatan dari sudut matamu itu kayak ada Nyesel gitu di podcast. kayak nyesel gitu di podcast. Sorry ya, gali-gali ini masalah pribadi. Tapi kita kan nggak bisa jalan sampai sekarang tanpa ada masa lalu. Iya betul. Jadi meskipun masa lalu itu pahit, Iya. ya sebagai kenangan Gimana saja. lagunya Betul. gimana? Masa lalu Wow. biar masa itu jangan parodi di sini ya. Oke ya, ini podcast nggak serius-serius amat sih Iya. sebetulnya, nggak seperti Santuy ya. iya, nggak seperti Woles, yang woles, lain. bro. Tenang aja lah, yang penting kita ngobrol, Iya. berbagi, bercerita. Betul sekali. Ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada penonton untuk dijadikan bahan pembelajaran. Betul sekali. Pesannya untuk kaula muda. Pesannya untuk kaula muda perempuan, ingat, jangan terpengaruh sama laki-laki, apalagi posisi kalian masih dalam berpendidikan, masih dalam belajar. Ingat, penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Maksudnya jangan terpengaruh sama cowok, harus Iya, kan dipengaruhi laki-laki- sama cewek gitu. Enggak juga, maksudnya kita harus bisa mengejar lah masa depan kita. Jangan seperti saya ya. Maksudnya saya udah ngalamin kayak gimana perihnya hidup, gimana perihnya rumah tangga, gimana perihnya jadi janda, itu saya udah alami semua. Tapi kan masa depannya kamu waktu itu dia Apanya? mantan suaminya. Masa Iya. depannya aku emang dulu gimana caranya supaya keluarga aku tuh jadi sakinah mawaddah warohmah gitu. Tapi sayang tidak sesuai kenyataan. Tapi sekarang jadi sakinah mawadah warohmah wa usman wadede. Ya seperti itu ya. Yang penting mah masalahnya beres. Masalahnya udah beres, sekarang udah beres. Nyaman. Ya dibilang nyaman, ya enggak. Dibilang enggak, ya nyaman-nyamanin aja sih. So, I'm Nyaman very dengan- happy gitu. Dengan status sekarang single parent nyaman. Iya, bukannya nyaman, enggak juga. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya kita lepas dari sebuah masa lalu, enggak enaknya kita dicemooh sama orang. Cuma gimana? Ya kan katanya janda itu seperti ini, gini. Padahal enggak Kata semua orang siapa? kayak gitu. Kata siapa? Sama orang-orang yang menghina perempuan sebelah mata. Cowok apa cewek biasanya kayak gitu? Mau cewek mau cowok, kadang-kadang emang ada yang seperti itu. Kalau cewek dia tuh belum ngerasain jadi janda. Berarti suruh mereka jadi janda gitu. Rasain dulu jadi janda biar Kalau cowok menganggap janda itu gimana biasanya? cowok kebanyakannya nganggap janda itu ya murahan, ya maulah dipegang-pegang, ya maulah diajak tidur. Masa iya sih cowok Iya. tega itu?
Ya kan namanya manusia itu kan beda-beda wataknya, Tidak beda-beda semua karakter. kali. Memang tidak semua, tapi sebagiannya ada gitu. Yang itu yang menjadi nama baik cowok jelek itu di situ. Iya. Kamu punya datanya? Enggak, Coklat. Kamu coklat. aku nggak? blacklist. Coklat. Coklat. Aku nggak nyangka loh, sebagai cowok aku juga merasa Tersinggung. gimana ya? Terjolimi gitu. Takutnya masuk ke dalam golongan itu, padahal enggak. Yang ingat nama-nama Iya. yang sebutin. Coba. Enggak usah. Pengen namanya Mas Halu nggak boleh di-up lagi, nggak usah diinget lagi. Yang Cowok penting yang kita sering godain janda biasanya namanya siapa? Agus ya. Agus ya. Yang pertama Agus biasanya tuh ya. Terus siapa lagi ya? Coki. Coki. Mungkin banyak lah ya, gitu. Ada Tapi nggak banyak yang gitu. ngaku-ngaku Andre? Ada kok banyak. Namanya Sahri itu. Banyak kok kalau cowok-cowok kayak gitu. Baik. Tapi nggak ditangkapin serius kan? Enggak. Biasa aja. Sebetulnya mungkin mereka mau nolong. Nolong apa? Mau nolong kamu. Masa iya nolongnya kayak begitu? Kan orang punya cara sendiri-sendiri nolongin. Enggak juga. Nolongnya dalam hal apa dulu? Kan Bawa kopi. kan ada yang suka chat, Iya. kenalan. Sebetulnya ada juga yang berniat baik waktu itu. Ngasih jajan anak. Takutnya gitu ada yang berniat baik. Ya kalau Ada aja misalkan mungkin. pengen ngasih jajan anak ya nggak usah ngomong yang macem-macem. Zaman sekarang zaman Emang gimana ngomong apa sih? tinggal transfer kan, nggak usah banyak omong ya kan. Zaman Kan nggak sekarang. tahu deh nomor rekeningnya. Ya kan tinggal minta. Apa susahnya ini mah ketemuan yuk di anu. Ya, ngapain gitu, kayak nggak ada kerjaan lain aja, ngapain? Emang disangkanya kita Kalau gitu Mau. nggak bakal nikah kamu. ya bukan masalah kita nggak bakalan nikah, mungkin berjanji tidak ya, cuma mungkin untuk sekarang kita lagi fokus dulu gitu. Belum buka hati. Males yang masuknya buaya, kadal, gitu. Apalagi ular, Ular, komodo. Oh, belum bisa buka hati sekarang. belum bisa buka hati. Apa belum ada yang bisa naklukin lagi? Mungkin belum ada. Ya mungkin itulah dianggapnya sama Novi itu cowok-cowok sama. Jadi begitu. Padahal mereka kan beda-beda. Ya memang beda-beda. Berikanlah kesempatan yang seluas-luasnya buat Tapi mereka. kebanyakannya kan laki-laki itu cuma yang datang penasaran udah. Ya terus mau apa lagi? Kan pertama datang pasti penasaran ke Novi. Lah ya emang semuanya sih kayak gitu. Udah dikasih, tinggalin. Kalau Apa udah dulu yang dikasih? Dikasih hati, iya kalau udah dikasih hati dia mintanya jantung. Udah jantung, Grepe-grepe. Udah jantung dia mintanya atas Iya. jantung. kayak kita kan tidak tahu diri. cukuplah kita bahas yang lain ya. Oke. Pernah lihat TikTokan kan ya? Iya. Main TikTokan juga ya? Main tik. Pargoy nggak? Pargoy nggak bisa pargoy ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Pernah lihat nggak yang pargoy di kolam? Oh pernah sering lewat TPP. Yang punya peternakan? Iya ikan. betul. Sering. Ada ya? Yang Ada. pernah lihat yang pakai BH itu? Ada. Kalau nggak salah warna hitam ya Apanya? BH-nya. Oh, Kan ujungnya. kirain rambutnya. Rambutnya warna apa itu? Perasaan rambutnya sama deh kayak warna rambut saya. Kuning. Pirang-pirang gitu ya. Praktekin pargoy yang dikit. Pargoynya gini. Tepak-tepak itu apa ya, nggak tahu, nggak bisa. Itu yang tepak-tepak maknanya apa itu? Ya mungkin dia mau nepak gendang kali ya. Oh, kirain nepak Tepakan apa gendang gitu. kali. Tapi pernah lihat yang gitu ya? Sering sih. Dan viewsnya itu, wah, Ya emang jutaan ya. siapa yang nonton kira-kira? Ya kebanyakan cowok. Wah, masa iya yang TikTokan cewek kok? Yang tiktokan cewek, yang nontonnya cowok. Cowok kebanyakan sekarang ke masjid. Iya pulang dari masjid kan bisa main HP. Wow. Tapi nggak pargoy gitu nggak ya? Nggak bisa. Terus Apalagi terbuka-buka gitu mah. Maksudnya kita juga nggak munafik ya pakaian terbuka gitu. Tapi kalau itu mah kayaknya kayak nggak pakai baju aja gitu. tahu nggak orang mana dia? Nggak tahu aku orang mana dia. Mungkin orang Jakarta mungkin ya. Mungkin. Nggak tahu juga ya. Kan gerah di sana, makanya dia renang. Panas ya. Nggak mungkin kan renang pakai kerudung. Iya mungkin bisa jadi. Nanti ini dia bahaya kalau renang pakai kerudung. Gimana pendapat kamu tentang itu? Tentang yang buka-buka. Buka-bukaan. Sugar Daddy. Ya sebenarnya itu kembali lagi sama diri dia sih. Kalau dia nggak ngerasa malu dan punya muka ya lanjutkan gitu. Enggak, nanti dia nyalahin cowok.
Ya kan kalau misalkan ada cowok yang bajingan sama dia, itu kan salahnya dia. Oh, bukan salah cowok ya? Bukan. Cuma cowok juga sama gitu. Ya, Udah gimana tahu sih? kalau ini. Tutup. Ya gimana sih? Kan dia yang undang-undang kok. Ya emang awal yang jadinya kejahatan sama perempuan itu memang terkadang dari pakaian kita juga sih. Iya kan cowok lihat itu penasaran. Mm-mm. Terus pasti dia ngomong juga pasti nggak beraturan. Iya. Karena ceweknya kan berpotensi dibegitukan. Iya, dia harus siap dengan segala konsekuensinya dia. Nanti ya, biasanya cewek malah ngomong nggak enak juga sama cowok. Ih, semua cowok sama. Semua cowok sama. Enggak juga sih. Buaya. Itu tergantung lagi. Oh gitu. Iya. Pesannya apa buat yang TikTokan kayak gitu? Pesannya aku sebagai perempuan, emang jujur aku malu banget ya. Aku emang suka seksi. Tapi kalau untuk buka-buka kayak gitu mah ibaratnya, kalau kita kan dituntut sebagai profesi ya, kalau nyanyi kan kata yang punya acara, kamu seksi, ya seksi kita karena kita nyari duit lah istilahnya, bukan tuntutan kerjaan ya kan. Tetap nyari duit. Kalau dia joget-joget di TikTok, Nyari apa? nyari apa? Mungkin bisa jadi nyari followers lah, mungkin pengen viral lah, atau nyari gadun lah, atau mungkin Mungkin bentar lagi dipanggil TV dia. ya bisa jadi dia tuh pengen ada sesuatu gitu, pengen masuk TV, bisa jadi. Nanti jadi duta Pargoy. Ayo Pargoy ya, Pargoy perbokepan bukan? Yeay. Gak bisa saya ngomong bokep, gak bisa. Nggak bisa ya, itu tadi apa? Kemudian lanjut ya. Oke. Sekarang musim sugar daddy. Sugar daddy. Ya, sugar Yes. daddy. Biasanya cewek SMA apa mahasiswi sih? Sekarang tidak menjamin anak muda atau tua gitu ya. Selagi dia laku sama sugar daddy, pastilah nyari sugar daddy gitu. Tapi kebanyakan Tapi cantik emang itu. kebanyakan anak-anak 18 tahun lah istilahnya, anak-anak sekolah lah kebanyakan. Anak SMA. Iya. Ngapain mereka itu ngapain? Ya karena pertama dia tuh pengen bergaya. Gaya. Iya. Masa mau sama om-om gak bergaya Ya sih? kan cuannya banyak. Uangnya? Iya, cuannya banyak, duitnya banyak. Sama orang tua. Dikasih sama orang tua misal berapa sehari jajan, misalkan cepet nih ya. Ketemu sama sugar daddy berapa sekali transfer? Paling kecil 2 juta ya kan, Ya lumayan. anak SMA uang buat apa segede itu? Ya kan buat bergaya. Mereka Buat beli tuh buku. bukan kalau mungkin masalah kayak gitu Buat orang tuanya privat. juga mampu ya. Tapi kayaknya khususnya lebih ke fashion lah kalau menurut aku. Buat fashion dia? Iya, style fashion. Maksudnya baju sekolahnya ganti tiap hari. Bukan baju sekolah, mungkin di luar sekolah kayak fashion, kayak tas gitu ya kan. Ya pengen mungkin yang bermerek-merek gitu, sepatu atau Tapi nggak ada kaitannya dengan handphone. sekolah berarti. Nggak Buat di luar, nggak ada. Itu di luar sekolah. buat gaya-gayaan. Cuma buat gaya-gayaan ketemu teman-teman nongkrong biasanya. Terus main sugar daddy nih. Sugar Iya. daddy kan ngasih duit. Iya. Terus si ceweknya ngasih apa ke si om-om Ya itu? jasa lah. Jasa apa? Jasa apa aja bikin, mungkin si cewek ini bisa jadi tuker jasa gitu. Tolong yang lebih spesifik apa sih jasa apa sih nggak ngerti. Kayak nemenin dia tidur, mungkin nemenin dia makan, mungkin seperti itu. Emang om-om itu nggak punya istri? Yang dari situ kan orang kebanyakan duit larinya kemana? Ke cewek. Oh bukan bersedekah. Jarang. Oh, mungkin itu bisa. juga bersedekah ya? Iya benar. Tolongin. Nolongin ya? Sistemnya nolong tapi ini ya pokoknya menjalurnya ke arah situ aja. Gini ya, saya juga sebagai cowok kalau misalnya ngasih sesuatu kepada cewek, kalau nggak ada timbal baliknya nggak mau. Nggak mau. Buat apa ngasih sesuatu? Sesuatu. Ngasih sesuatu tapi nggak ada timbal balik gitu buat saya. Buat apa? Benar. Ya mungkin seperti itu bisa jadi. Berarti- Mungkin pertukaran jasa. Ya maksudnya jasanya itu yang lebih spesifik. Siapa sih jasa? Jasa apa maksudnya? Ya jasa nemenin dia tidur. Bisa jadi. Oh gitu. Iya. Bokep lagi. Itu tulisannya perbokepan lagi. Terus ngapain? Nemenin tidur. Ngapain aja? Ya muasin dia lah, muasin si om-omnya. Pro player. Bukannya ceweknya yang dipuasin sama si om? Sama-sama puas kalau gitu. Oh gitu. Aduh kok gini amat ya dunia ini. Iya, emang dunia ini emang kejam sang. Emang bukan dunia yang kejam, tapi manusia-manusianya. Oh gitu karena memang punya keinginan yang Iya, terlalu berlebihan. padahal dari orang tuanya juga udah cukup kali ya. Udah cukup, cuma biasanya usia-usia segitu tuh
faktornya bergaya. iPhone gitu ya. Ya, kayak semacam gitu. Ayla gitu. Zaman sekarang kan dulu kita ke sekolah jalan kaki ya kan. Jalan kaki, motor juga masih jarang ya kan. Zaman sekarang anak-anak sekolah bawa mobil. Oh gitu. Jalan kaki dijemput di pinggir jalan. Terus emang orang tuanya nggak nanya gitu, ini mobil dari mana nak? Ini HP dari siapa? Kembali sih?" lagi sama orang tuanya, mungkin dia bisa seperti itu, ada kurang kasih sayang dari orang tua juga mungkin. Bisa jadi. Oh gitu. Iya, bisa. Waduh, kirain mah orang tuanya ada gitu. Ada, tapi mungkin kurang kasih sayang terhadap anaknya. Jadi nggak suka nanya-nanya gitu ke anak. Iya, kadang kan ada orang tua yang cuek, terserah bodo amat gitu. Mungkin orang tuanya juga dikasih. Bisa jadi. Lumayan kan? Ya lumayan ya. Income katanya. Tapi nggak boleh ditiru loh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Masa sih anak sekolah kayak gitu? Aduh. Ih, nggak boleh main Dan gadun. mustahil kayaknya, mustahil. Mustahil Nggak mana? boleh Mustahil, main. nggak ada yang kayak gitu, kayaknya mustahil. Kayaknya mustahil nggak ada deh yang kayak gitu. Mungkin dari angka 1000, 1, 2, 3 adalah 200-300. 1, 2, 3 orang. Oh. Tapi aku nggak percaya sih. Iya, kok bisa tahu banget ini ya, Bang Novi? Tahu banget. Iya, Korban kali. kenapa kita tahu gitu ya? Kita kan dulu pernah sekolah, kita berteman sama orang kan beda-beda. Ada yang negatif, ada yang positif. Dari situ kita bisa Belajar jadi pro belajar. player. Iya, jadi oh ternyata dunia ini seperti ini, oh ternyata dunia dia seperti itu. Gimana caranya kita bergabung dengan orang-orang nakal tapi kita nggak ikut-ikutan nakal gitu. Mana mungkin bisa lah. Bisa, Enggak lah. nggak Bisa. mungkin. Orang gabungnya juga sama anak-anak bisa. gitu. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita ngelihat orang tua kita susah payah ngebasarin kita, susah payah nyekolahin kita, nyari istilahnya nyari uang 1000, 2000 aja susah gitu ya kan. Kita lihat dari jasa orang tua kita lah, kasihan. Terus maksudnya yang jadi sugar daddy itu nggak kasihan gitu Sama istrinya. Itu kan sama istrinya? emang sugar daddy-nya aja yang rada-rada gatel. Atau memang itunya anak SMA-nya yang Ya kan sama-sama gatel. sama-sama butuh ya? Sama-sama butuh. Yang satu butuh gitu. Yang satunya butuh cuan. Aduh Kali kasihan. atau beberapa kali itu Apanya? mainnya. Kan udah dapet Nggak nih tahu duitnya. juga ya. Gini ya, kalau misalkan saya jadi daddy-nya nih, Sugar daddy. jadi sugar daddy-nya, kamu jadi anak SMA-nya misalkan. Kenalan nih, Iya. saya ngasih uang atau memang kamu yang minta duluan biasanya? Biasanya kalau nggak ceweknya, cowoknya gitu. Itu kan kembali lagi, itu kan beda-beda orang. Ada yang minta, ada yang sugar daddy-nya yang ngasih. Atau mungkin ceweknya ngomong, om pengen beli iPhone gitu. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tante. Terus Tante. kan aku ngasih nih, sugar daddy ngasih, det. Masa iya sih puluhan juta gitu nggak sayang gitu ngasih ke? Ya orang kaya nggak bakalan sayang lah duit 10 juta, 20 juta mah. Oh gitu. Iya, kan dia banyak duitnya. Dia nggak bakalan jadi sugar daddy kalau nggak banyak duit. Kan kalau untuk ini mah ya, kalau hanya untuk kesenangan duniawi mah ya, untuk tubuh misalkan. Kan dia beli PSK juga murah-murah, cuma 500 1 juta. Ya kan ya kalau kayak gitu istilahnya kayak jorok mungkin. Cos ini, cos itu. Tapi kalau misalkan dia sama perempuan yang satu ya satu aja selama dia belum bosen biasa. Emang ada jaminan ceweknya cuma satu doang cowoknya? Ya kan yang kita kembali lagi. Yang namanya sugar daddy kan juga beda-beda. Kan dia misalnya si ceweknya punya satu sugar daddy, ngerasa enak nih banyak uang. Mungkin dia berpikir gimana kalau 2 ya sugar daddy-nya, 3 Bisa atau bisa 4. jadi. Iya, memang banyak. Ya apa bedanya dengan PSK? Banyak. Tapi Jorok juga kan sama. ya maksudnya mungkin dari kualitas juga aku nggak Kualitas ngerti ya. apa? Bisa jadi kan perawatannya mahal gitu kan, orang semakin cantik semakin dihargai, semakin glowing ya semakin banyak gadun-gadun yang datang. Oh my god. Iya. Harus banyak Kalau kita istighfar. buluk nggak menarik, boro-boro sugar daddy, tukang parkir aja nggak mau kali deket-deket. Waduh. Pokoknya perempuan tuh dipandang dari fisik memang, Dari fisik ya. dari fisik. IQ nomor sekian. IQ mau bodoh dia mau gimana, yang penting dia cantik aja. Attitude nomor sekian. Iya, benar. Banyak, yang penting banyak nongkrong di kafe daripada di perpustakaan. Biasanya gitu. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Oke, jadi kedepannya gimana pesannya untuk Kalau aku sih pesannya semoga anak-anak bangsa kita itu jadi anak-anak yang berguna ya, jangan cuma berguna buat si om?
berguna buat orang tua. Oh gitu, buat Iya, bangsa. buat bangsa, buat negara kita gitu. Gimana caranya buat maju? Jangan gara-gara diiming-iming duit kitanya mau, tapi masa depan kita hancur gitu. Oke. Hancur lebur ya. Hancur lebur. Menyesal nggak nantinya itu? Pasti, Menyesal. pasti. Iya. Oke, hanya obrolan semata ya. Iya. Thank you Novi. Oke. Selamat malam. Selamat malam. See you, goodbye.